Saudara, rencana proyek strategis nasional untuk menyulap Pulau Rempang menjadi kawasan industri, pariwisata, dan komersial dengan nama Rempang Eco City ternyata berjalan tidak mulus. Ya, menjelang batas waktu pengosongan lahan pada 28 September mendatang, sampai saat ini warga masih menolak untuk angkat kaki. Simak Kopi Pagi pekan ini, main terjang di Pulau Rempang. Pulau Rempang tiba-tiba saja bergejolak. Bentrok antar warga yang menetap di Pulau Batam, Kepulauan Riau dengan aparat kepolisian pecah di awal pekan September. Sejumlah warga yang dianggap sebagai provokator harus ditangkap. Proses pengukuran lahan untuk proyek Rempang Eco City yang membuat warga harus angkat kaki berjalan tidak mulus. Rempang Eco City menjadi program strategis nasional tahun 2023 yang akan mengubah wajah Pulau Rempang sebagai kawasan wisata, industri, dan perdagangan yang tujuannya akan mendongkrak daya saing Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Konflik di Pulau Rempang sampai saat ini tidak kunjung reda. Sebagian besar warga masih menolak untuk direlokasi. Pemerintah pusat pun akhirnya turun tangan dan menyatakan bahwa yang akan dilakukan bukanlah relokasi, melainkan pergeseran. Lantas bagaimana saat ini perkembangan proyek Rempang Eco City menjelang batas akhir pengosongan lahan pada 28 September mendatang? Bersama saya Ramadhi Romas dan juru kamera Satri Andika, inilah Kopi Pagi Komentar Pilihan Liputan 6 Pagi. Pulau Rempang tiba-tiba saja meradang pada 7 dan 11 September lalu. Sejumlah warga, tua dan muda, lelaki dan perempuan, yang sebagian besar menetap di 16 kampung tua di Provinsi Kepulauan Riau ini turun ke jalan melancarkan protes. Berhadapan langsung dengan aparat kepolisian, mereka tidak gentar. Suara mereka bulat, menolak rencana pemindahan lokasi tinggal, lantaran tanah mereka akan disulap menjadi kawasan industri, pariwisata, dan komersial. Nama proyeknya Rempang Eco City. Ketika itu, suasana yang mencekam membuat sejumlah anak sekolah ketakutan. Cepat. Anak sekolah. Bahkan, bayi tidak berdosa yang berada di dalam rumah sampai terkena gas air mata. Fisiknya di mana? Dalam posisi di rumah. Terus asapnya dari mana? Dari laut situ, gas air mata. Iya. Langsung nyusup dalam rumah. Anak-anak posisi di mana? Dalam ayun. Terhirup dia. Terus kondisi anaknya setelah menghirup itu apa? Pingsan. Terus dibawa lari oleh dibawa untuk dia diamankan oleh Brimob. Iya. Apa tindakannya? Dalam ambulan. Pengukuran dan pemasangan patok yang memicu kerusuhan itu terjadi 10 hari setelah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto mengubah daftar proyek strategis nasional. Rencananya Rempang Eco City akan dibangun PT Megah Elok Geraha, anak perusahaan Arta Geraha milik Tommy Winata. Sekitar 7.500 warga Rempang, termasuk yang berlokasi di 16 kampung tua, enggan dipindah karena merasa sudah lama menetap di Pulau Rempang. Leluhur mereka turun-menurun hidup dan mati di tanah Rempang. Kami mohon sangat kepada pemerintah, jangan kami dibuat seperti anak ayam. Tidak ada tempat tinggal yang tidak pasti. Kata-kata pemerintah untuk merelokasi kami di rumah rusun, kami tak mau. Ya, kami tidak cukup, walaupun kami susah, kami hidup di kampung kami cukup senang. Kami tak mau digusur, Pak. Kalau saya pribadi, saya tetap menerima karena bakal rame kan, nggak sepi kayak sekarang. Cuman sampai sekarang masih belum ada kejelasan, justru alat berat ditarik ya Bu? Iya, alat berat ditarik, sampai sekarang belum ada kejelasan. Tidak hanya media nasional, apa yang terjadi di Pulau Rempang juga mendapat perhatian dari sejumlah media luar negeri, termasuk Time dan Al Jazeera. Masuknya investasi asing yang berdampak terhadap nasib penduduk warga setempat, ini menjadi sorotan utama mereka. Konflik agraria yang kerap kali terjadi di negeri ini pun meledak karena komunikasi searah dari negara. Akibatnya warga merasa suaranya tidak didengar dan diabaikan demi investasi yang sebenarnya dampaknya tidak tentu mereka rasakan.
Rencana investasi besar-besaran di Rempang memang cukup menggiurkan. Tapi warga setempat tidak melihat itu sebagai peluang. Sampai saat ini, sebagian besar warga tetap menolak relokasi. Warga hanya ingin mereka tetap tinggal di rumah yang saat ini dihuni, tidak dimanapun. Tidak ingin buntu di tengah jalan, pemerintah pusat pun turun gunung. Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mencoba berdialog dengan sebagian warga Rempang. Hasilnya, menurut Bahlil, warga bukan direlokasi ke Kampung Dapur 3 Pulau Galang, tetapi digeser ke kawasan Tanjung Banong yang masih berada di kawasan Pulau Rempang. Relokasi, karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung. Tapi masih di Rempang, itu untuk mereka, CKM. Apapun namanya, relokasi atau geser, tetap saja sebagian besar warga tidak ingin dipindah. Iming-iming kompensasi mendapatkan lahan 500 hektar plus sertifikat tidak membuat mereka goyah. Padahal tenggat waktu pengosongan lahan tidak sampai sepekan lagi, yakni 28 September mendatang. Di tengah belum beresnya upaya pengosongan Pulau Rempang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun melansir adanya 6 indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Dari 6 indikasi itu, satu yang menjadi sorotan Komnas HAM adalah proyek strategis nasional ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat di Pulau Rempang, terutama masyarakat adat Melayu. Agar rencana pembangunan Eco-City Rempang yang sudah menjadi salah satu PSN itu bisa ditinjau kembali. Ya, peninjauan kembali yang kita maksud itu adalah rencana pembangunan lokasi pabrik solar cell yang akan dilakukan oleh investor Cina, bukan PT tapi Xinji Limited Investment dan seterusnya. Ya, jadi posisi Komnas HAM saat ini adalah kita meminta pemerintah untuk tidak melakukan relokasi warga, tetapi sebaliknya pemerintah bisa memindahkan lokasi pabrik yang akan dibangun oleh Xinji tadi. Anak cucu kami nanti ditempatkan di mana? Karena kita punya aturan dikasihkan sekian. Itu aturan mereka. Tapi kan bukan itu. Kami tetap menolak apapun ceritanya. Tetap menolak. Apapun alasannya tetap menolak. Enggak, kami tidak mau. Rumah tidak menjamin untuk masa depan kami. Ya. Nah, kami walaupun dapat 20 ribuan tenang walaupun rumah kami jelek. Kita udah sangat tertekan, seolah-olah kita nggak ada jalan keluar. Tapi dengan pengumuman permintaan Komnas HAM yang segitu, kita sangat mendukung. Kita sangat berharap sekali pemerintah itu mendengar apa yang diucapkan Komnas HAM untuk membela masyarakat yang di Rempang ini. Kami sangat berharap. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat setidaknya ada 6 indikasi pelanggaran HAM saat bentrok antara warga dan aparat dalam proyek Rempang Eco-City. Salah satu alasannya adalah hilangnya hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa mimpi pemerintah dalam mewujudkan ledakan investasi melalui Rempang Eco-City ini tidak diimbangi dengan cara-cara yang bijak. Negara seolah tidak pernah belajar dari deretan konflik agraria yang kerap terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Rabeter Rumas dan juru kamera Satri Andika. Pamit undur diri, sampai jumpa dan salam Mission TV.